Episode 116. Kedatangan Lin Yan dan Xintian. Fei Hong menyerahkan belati miliknya kembali. Kau bisa melakukan rutinitas awal untuk menghangatkan seluruh tubuhmu dalam menghindari cedera dalam pelatihan. Mulailah sekarang selagi yang lain masih belum datang. Wang Ying mengangguk ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fei Hong. Meskipun dia malu diawasi oleh Fei Hong, dia masih mulai melakukan peregangan perlahan untuk melenturkan tubuhnya. Dia menyingkirkan belatinya dan mulai meregangkan tubuhnya. Fei Hong tidak mengamatinya dan meninggalkan ruang baginya untuk bergerak bebas tanpa hambatan, membuat Wang Ying cemberut saat melihat Fei Hong mengabaikannya. Sebelumnya, dia ingin Fei Hong tidak mengawasinya karena kegugupannya. Tetapi sekarang, Fei Hong mengabaikannya dan ingin mengawasinya. Yin-er, mulailah berkultivasi. Ingatlah bahwa kau hanya bisa berkultivasi selama 2 hingga 3 jam setiap hari. Jangan melebihi waktu itu. Fei Hong memberitahu Huan Yin yang sedang duduk dalam posisi kultivasi. Huan Yin hanyalah seorang gadis kecil, jadi dia tidak akan membebaninya dengan semua kultivasi sepanjang waktu. Fei Hong akan membiarkannya menjalani masa kecil yang tenang dan bahagia sebanyak mungkin. Baik, Guru. Huan Yin mengangguk dan menutup matanya ketika dia boleh menjalankan teknik kultivasi surgawi dan 2 bintang. Wang Ying yang melihat interaksi keduanya mengerutkan kening ketika dia melihat Huan Yin menutup matanya dan mulai bermeditasi. Guru, mengapa dia bermeditasi? Wang Ying mendekat dengan gugup dan bertanya pada Fei Hong, memanggilnya langsung sebagai guru. Fei Hong mengangkat alisnya dan berbalik untuk melihat Wang Ying. Nona Wang, aku bahkan belum menerimamu sebagai murid, dan kau sudah memanggil aku guru. Wang Ying memutar bibirnya dan menatap langsung ke arah Fei Hong. Tapi, aku memenangkan taruhan kita. Fei Hong memutar matanya dan menjawab. Nona Wang, memang benar bahwa kau memenangkan taruhan, tetapi aku belum menerimamu sebagai murid. Selain itu, tidakkah kau ingin aku mengajarimu bagaimana menjadi lebih kuat? Aku bisa melakukan itu tanpa kita memiliki hubungan guru dan murid. Sudah kubilang, kau bisa memanggilku Ying Ying. Wang Ying berkata dengan kesal sambil membuang muka. Fei Hong menghela nafas pada ketegangan Wang Ying. Baiklah, Ying Ying. Wang Ying tersenyum kecil saat jantungnya berdetak kencang saat mendengar Fei Hong memanggilnya dengan nama itu. Dia tidak tahu mengapa jantungnya berdebar. Dia hanya ingin Fei Hong memanggilnya dengan nama untuk menghindari penghalang di antara mereka. Karena dia agak iri ketika dia melihat Huan Yin dimanjakan olehnya, dan terlebih lagi mengetahui bahwa bocah kecil itu adalah murid Fei Hong, sesuatu yang dia minta terlebih dahulu. Jadi dia memutuskan untuk melupakan itu untuk saat ini, sambil mencoba membuat Fei Hong setuju untuk menjadi gurunya. Tapi aku tetap ingin kau menjadi guruku. Wang Ying masih dengan keras kepala menegaskan apa yang dia inginkan. Bukankah seharusnya ada upacara sebelum itu? Fei Hong bertanya sambil memutar matanya. Wang Ying tercengang saat mendengar itu. Dia benar-benar harus mengadakan upacara di mana dia akan menerima Fei Hong sebagai gurunya dan baginya untuk mengambilnya sebagai murid resmi. Tetapi dia lupa bahwa ketika semua yang ada di pikirannya, bagaimana caranya Fei Hong setuju untuk mengajarinya. Mengamati reaksi Wang Ying, Fei Hong menghela nafas. Apakah kau sudah mengerti? Itu akan menjadi hal yang aneh bagiku untuk mengambilmu sebagai murid ketika kita seumuran. Selain itu, aku tidak menerima murid. Jika kau memutuskan untuk melakukannya, berada di bawah pengawasanku hanya untuk menjadi lebih kuat, kau akan menjadi murid tidak resmi. Fei Hong tidak tahu apakah akan mengajarkan kultivasi kepada Wang Ying. Dengan teknik sederhana yang dia berikan padanya, kekuatannya bahkan bisa mencapai tahap dewa, dan Wang Ying bisa hidup damai sebagai yang terkuat di dataran rendah ini. Tidak apa-apa. Wang Ying berbisik dan mengerutkan bibirnya dengan kebencian. Mereka sudah datang.
Fei Hung berkata ketika dia menyadari dengan perasaan spiritualnya bahwa Ling Yan dan Xin Tian memasuki pintu rumah. Wang Ying memiringkan kepalanya dengan bingung dan berbalik untuk melihat siapa yang datang. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat tidak ada yang datang. Setelah lebih dari 1 menit, langkah kaki terdengar dan 2 sosok muncul. Wang Ying membuka matanya karena terkejut karena dia tidak tahu bagaimana Fei Hung tahu seseorang akan datang. Orang yang baru saja datang tidak lain adalah Ling Yan dan Xin Tian. Kedua pria itu sedikit berkeringat ketika mereka tiba, saat mereka berlari dan melakukan pemanasan saat mereka tiba. Saudara Hung, apakah benar kau akan mengajariku juga? Xin Tian bertanya pada Fei Hung, saat Ling Yan menjelaskan tentang permintaan Fei Hung, dan dia dengan cepat menerima tanpa ragu-ragu. Fei Hung mengangguk pada pertanyaannya. Nona Wang? Xin Tian membuat reaksi yang sama seperti Ling Yan ketika dia menyadari kehadiran Wang Ying pagi ini. Kebingungan juga terlihat di matanya. Ling Yan melanjutkan untuk menjelaskan dengan cepat dalam bisikan. Xin Tian membuka matanya karena terkejut, dan kemudian menyapa Wang Ying. Kita bertemu lagi, Saudari Wang. Xin Tian dan Wang Ying saling mengenal, jadi tidak ada seorang pun di sini yang menjadi asing-asing. Wang Ying mengangguk lagi dan kembali menatap Fei Hung. Siapa gadis kecil ini? Xin Tian memandang Huan Yin yang duduk beberapa meter dari Fei Hung. Dia adalah muridku, Fei Hung berkata. Tapi jangan ganggu dia untuk saat ini. Dia sedang fokus. Jadi kita tidak boleh mengalihkan perhatiannya. Xin Tian tercengang melihat seorang gadis kecil sebagai murid dari saudaranya yang hebat ini. Saudara Hung, sebelum kita mulai, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ekspresi Xin Tian menjadi agak serius. Besok hampir semua seniman bela diri di kota akan bertemu untuk menghadapi gerombolan binatang iblis berikutnya. Tetapi kali ini, kita akan pergi berkelompok untuk mengurangi jumlah binatang itu dan tidak menunggu mereka itu tiba di kota. Xin Tian melanjutkan untuk menjelaskan hal-hal yang dikatakan ayahnya kepadanya. Wang Ying juga tahu hal ini karena dia adalah putri tuan kota, Wang Shu. Tetapi pikirannya sekarang masih terfokus bagaimana membuat Fei Hung setuju untuk menjadi gurunya. Jadi begitu. Fei Hung dengan sungguh-sungguh mengangguk pada apa yang dikatakan Xin Tian. Dan kau ingin aku bergabung denganmu untuk lebih mudah menghalau binatang iblis itu. Saudara Hung, aku belum mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun tentang identitas dan keberadaanmu. Tetapi, jika semuanya berjalan ke arah yang buruk, aku harap kau bisa. Xin Tian tidak selesai berbicara ketika Fei Hung mengangkat tangannya. Jangan khawatir, aku mengerti maksudmu. Jika ada binatang iblis di luar ranah tingkat legenda, aku akan mengurusnya. Selain itu, mungkin besok akan ada ahli tingkat legenda lain akan ikut bergabung juga kan? Fei Hung tersenyum misterius saat dia mengingat Lin Meng. Meskipun tingkat kultivasi Lin Meng berada di tahap ke-7 dari Qi Catering, kekuatannya akan setara dengan ahli tingkat legenda di kota Tianyun. Tidak aneh jika dia menunjukkan kekuatannya. Semua orang akan berpikir bahwa Lin Meng adalah ahli tingkat legenda.